Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim mengenal kata Asmaul Husna. Dialah nama-nama Allah yang indah yang menggambarkan sifatnya yang maha sempurna. Asmaul Husna berjumlah 99. Tetapi Anda mungkin belum tahu bahwa tidak semua Asmaul Husna tercantum dalam Al-Quran. Ada yang diulang hingga ratusan kali, puluhan kali, ada yang hanya satu kali, dan ada juga yang tidak sama sekali. Yang tak kalah menarik adalah kata Allah yang ternyata memiliki kekhususan tersendiri. Berikut ini penjelasan mengenai masalah tersebut. Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang bagus, yang indah. Ia bagaikan penjelasan yang menggambarkan tentang berbagai sifatnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana istilah Asmaul Husna dan siapa yang menjelaskan tentang nama-nama tersebut termasuk jumlahnya hingga 99? Kata Asmaul Husna dan penjelasan bahwa ia merupakan nama Allah bersumber dari Allah sendiri yang termaktub dalam kitabnya. Dalam Al-Quran tercantum di 3 ayat yang terdapat kata Asmaul Husna. Di antaranya pada surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Sedang mengenai jumlah dan rincian nama-nama yang termasuk Asmaul Husna berdasarkan hadis Nabi SAW. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, jumlah Asmaul Husna 99. Jumlah ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Allah itu mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan redaksi yang sedikit berbeda. Sedang dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambah dengan penyebutan dari masing-masing nama yang termasuk Asmaul Husna seperti yang kita kenal saat ini yang banyak termaktub di kitab-kitab termasuk di sampul Al-Quran dan lain-lain. Apakah nama-nama Allah hanya itu? Menurut pendapat para ulama tidak. Karena masih ada nama-nama lain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak termasuk Asmaul Husna yang 99, seperti Al-Maula, An-Nasir, Al-Ghalib, Syadidul Iqab, Qabilut Taub, Al-Hannan, Al-Mannan, dan lain-lain. Mayoritas dari Asmaul Husna tercantum dalam Al-Quran. Dan secara ringkas, dari 114 jumlah surat, 86 diantaranya mencantumkan salah satu dari Asmaul Husna. Nama yang terbanyak dikutip Al-Quran hingga lebih dari 100 kali ada 3, yaitu Ar-Rahimu terulang sebanyak 205 kali, lalu Al-Alimu 171 kali, dan Ar-Rahman 169 kali. Urutan selanjutnya adalah Al-Hakimu 91 kali, Al-Ghafuru 89 kali, Al-Azizu 87 kali. Setelah itu As-Sami'u 42 kali, Al-Khabiru 37 kali, dan lain-lain. Puluhan nama lain dikutip dalam beberapa surat dengan jumlah di bawah 10 kali, seperti Al-Khaliqu 8 kali, Al-Maliku 7 kali, Al-Adimu 6 kali, dan lain-lain. Dan lebih dari 10 nama lain hanya disebutkan hanya 1 kali, seperti Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, dan lain-lainnya. Sedang yang tidak tercantum dalam Al-Quran sebanyak 30 nama. Di antaranya Al-Qabid, Al-Basid, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Jalil, Al-Ba'ith, Al-Muhi, Al-Mumi, dan lain-lain. Yang tak kalah penting untuk diketahui adalah nama utama, yakni Allah yang memiliki kekhususan tersendiri. Dengan menyebut nama Allah terkandung di dalamnya berbagai nama serta sifat lain. Dan tidak demikian bila kita menyebut salah satu namanya. Nama Allah juga menjadi nama resmi yang dimaklumkan oleh Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam firman-Nya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Nama Allah tidak termasuk dari 99 Asmaul Husna, tetapi karena kekhususan bagaikan kata resmi, maka nama Allah yang paling banyak dicantumkan dalam kitabnya hingga ribuan kali, tepatnya 2792 kali. Para ulama juga menyampaikan bahwa kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lain. Ia sempurna dalam huruf, makna, dan memiliki kekhususan yang berkaitan dengan rahasianya.
Dari segi lafadz, keistimewaannya terlihat ketika dihapus huruf-hurufnya. Kata Allah, bila dihapus huruf awalnya akan berbunyi lillah, yang berarti milik atau bagi Allah. Para ulama ahli bahasa juga mengemukakan bahwa Allah ini ismun dzati, nama dzat, nama yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Kata Allah tidak memiliki bentuk jamak seperti Allah. Karena itu juga kata Allah tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam Al-Quran Allah bagai bertanya, hal ta'lamu lahu samiyya, yaitu dalam surat Maryam ayat 65. Sebagian ahli tafsir memberi makna pada potongan ayat ini dengan, apakah engkau mengetahui ada nama yang lebih agung dari nama ini? Dan dapat juga diartikan seperti yang tercantum dalam terjemahan Al-Quran dengan kalimat, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia yang patut disembah? Demikian kata Allah dan nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna dalam Al-Quran. Tentu saja semua ini bukan sekedar jumlah, tetapi mengandung arti yang lebih dalam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.